Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih bersama kita mahasiswa UIN SMA Banten jurusan PAI. Di sini kita sebagai mahasiswa PAI akan belajar bersama di YouTube. Saya Rifki Mualim, Saya Andi, akan menjelaskan materi motivasi kerja guru. Pengertian motivasi kerja guru. Menurut Sabri, motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong atau menuntut dan mendorong orang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi itu adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi kerja guru itu adalah suatu rangsangan atau pendorong bagi guru dalam bersemangat mengajar gitu karena terpenuhi kebutuhan. Selanjutnya, tujuan. Apa sih tujuan adanya motivasi gitu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, tujuannya untuk menggerakkan, untuk menggugah seseorang agar timbul kemauan untuk melakukan sesuatu yang tadinya malas banget buat kerja, malas banget buat kuliah, malas buat belajar, malas buat ngerjain tugas. Nah, dengan adanya motivasi, dengan adanya bensin motivasi ini nih, akhirnya ya kita bergerak untuk mengerjakan tugas, bergerak untuk kerja, berangkat untuk menuju ke tempat perkuliahan. Nah, itu salah satu tujuan motivasi itu. Fungsi dari motivasi kerja menurut Hamalik yang dikutip Yamin tahun 2006 158 sampai 159 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, motivasi berfungsi untuk menimbulkan suatu perbuatan, yaitu tanpa adanya motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan dalam mencapai suatu tujuan itu sendiri. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi itu akan menentukan lambat atau cepatnya suatu pekerjaan. Yang selanjutnya ada manfaat. Apa sih manfaatnya motivasi? Ya, menyeleksi itu. Manfaatnya apa namanya? Mendorong untuk menyadari potensi yang dimilikinya. Kita memiliki sebuah potensi bahwa kita itu rajin, bahwa kita giat, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Tapi tertidur segala apa yang kita punya. Gimana cara ngebanguninnya? Ya dengan cara motivasi itu. Dengan cara ada motivasi, ya segala sesuatu potensi yang kita miliki yang tidur di dalam diri kita itu bisa terbangun. Di dalam buku Menjadi Guru Inspiratif, manfaat motivasi kerja guru yaitu motivasi dapat mendorong guru untuk menyadari potensi yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. Seorang guru dituntut untuk bekerja secara teratur dan konsisten, tetapi kreatif dalam menjalankan pekerjaannya sebagai guru. Sikap sosial dan sikap kepribadian. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai sikap sosial terlebih dahulu ya. Jadi sikap sosial itu artinya guru gitu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari gitu, menerapkan prinsip persaudaraan gitu dan semangat kebersamaan. Sikap kepribadian, kompetensi kepribadian guru, peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2003 pasal 3, sekurang-kurangnya beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, arif dan bijaksana, berwibawa, mantap, stabil, jujur, dewasa, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, secara objektif mengevaluasi diri sendiri dan mengembangkan potensi diri dan berkelanjutan. Dan untuk sikap kepribadian guru yaitu kompetensi kepribadian guru pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2003 pasal 3, sekurang-kurangnya beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, arif dan bijaksana, demokratis,
mantap, berwibawa, jujur, dewasa, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan potensi diri dan berkelanjutan. Standar kompetensi inti kepribadian guru menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 mencakup 5 hal. Yang pertama, bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, adat istiadat, suku, darah, asal, dan gender. Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi, berperilaku mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia, berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat sekitar, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, dan yang terakhir, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Menampilkan pribadi yang stabil, yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, serta percaya diri. Makna etika profesi guru yaitu etika profesi keguruan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pendidik profesional. Masalah didik gitu, jadi tidak ada diskriminasi. Adapun untuk masalah yang ada di guru itu sendiri, yaitu Himpunan Pendidikan Nasional atau Education National Association di Amerika melakukan penelitian sebagaimana dikutip oleh Arifin tahun 2003 110-111 menyimpulkan bahwa permasalahan yang ada di guru yaitu meliputi yang pertama kurangnya waktu istirahat dan kurangnya persiapan dinas di sekolah. Yang kedua, keadaan kelas yang terlalu lebar. Yang ketiga, kurangnya bantuan administratif, dan yang keempat, gaji yang kurang memadai. Bahkan di zaman sekarang masih banyak guru yang mengajar pada bidang atau diposisikan kepada bidang yang memang bukan ahlinya. Lalu bagaimana untuk solusi yang pada masalah yang terjadi pada guru? Menurut Mulyasa tahun 2005 halaman 150 sampai 151 mengungkapkan upaya memotivasi guru agar mau dan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, yaitu dengan cara yang pertama, tenaga kependidikan akan bekerja dengan giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan. Yang kedua, tujuan dari kegiatan disusun dengan jelas. Harus ada penyusunan yang jelas terhadap tujuan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, setiap tenaga kependidikan harus diberitahu pada setiap hasil dari kinerjanya tersebut. Yang keempat, adanya pemberian hadiah. Yang kelima, usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan. Dan yang kelima, memberikan perhatian secara individu di antara tenaga kependidikan. Masalah motivasi kerja guru pada zaman sekarang ini, masih banyak guru yang mengabdi bukan karena panggilan jiwa, melainkan hanya sekedar tuntutan uang belaka. Solusi dari hal ini yaitu seorang guru harus sadar bahwa tugasnya sebagai pendidik harus berdasarkan hati nurani atau panggilan jiwa, bukan karena susah mencari pekerjaan, bukan juga guru yang membatasi tugasnya atau tanggung jawabnya sebatas dengan dinding sekolah. Masalah motivasi kerja guru. Pada saat ini masih banyak guru yang mengabdi bukan karena panggilan jiwa, melainkan hanya sekedar tuntutan uang belaka. Solusi dari hal ini yaitu seorang guru harus sadar bahwa tugasnya sebagai pendidik harus berdasarkan hati nurani atau panggilan jiwa, agar pembelajaran tersebut dapat
dapat diserap oleh siswa itu dengan baik, karena guru tersebut juga mengajarkannya secara ikhlas atau sungguh-sungguh. Bukan karena susah mencari pekerjaan, bukan juga guru yang bertanggung jawab sebatas dinding sekolah. Namun dari hal tersebut juga jangan kita hanya menuntut pengabdian guru, kesejahteraannya pun harus kita perhatikan agar guru tersebut atau guru dapat hidup dengan sejahtera. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tingkah laku dalam menyampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.